Shalom saudaraku sekalian, selamat pagi. Selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online ya, Bapak Ibu sekalian di rumah melalui YouTube, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasanya, kasihnya tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, mari kita memulai ibadah kita. Saya berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari Bapak. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami mau sembahyang, ibadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus boleh kami mengalami perjumpaan melalui pujian, penyembahan kami Bapa, melalui firman Tuhan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami siap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, saudaraku, kita memuji Tuhan, kita menari buat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol kita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, Yesus cinta padaku, Yesus baik-baikku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
puji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Oh betapa indahnya hidup rukun bersama. Yeay. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, bakurapan di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan itu selamanya. Oh betapa indahnya. Bakurapan di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yalah Tuhan Yesus, apa yang kami dengar nanti Bapa boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi kekuatan buat kami untuk kami berjalan di tahun 2021 ini Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
Tuhan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Ku serahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu melimpah atas hidup kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Pak Dennis yang akan bawakan firman Tuhan dan urapan dari surga. Apa yang disampaikannya Tuhan Yesus boleh tertanam dalam hati kami ya Bapa, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali boleh beribadah meskipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu, Saudaraku tetap antusias ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan yaitu kesatuan iman. Ya, yang diambil dalam Efesus pasal 4 ayat 13 yang berkata, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kita akan mulai dengan yang tema kesatuan iman. Nah, khotbah saya pagi ini banyak diambil dari buku Man of Kingdom ya, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Bram Swidun, yang di mana di dalam satu bab itu ada bicara tentang faith, iman. Nah, tetapi tentunya pagi ini saya tidak hanya berbicara untuk para pria ya, tetapi juga para wanita, buat kita semua. Nah, coba para pria kasih tahu sebelahnya, kasih tahu istrinya, firman Tuhan ini juga buat kamu, ya. Saudaraku, ya bagi setiap orang percaya, iman adalah sesuatu yang sangat penting. Iman adalah dasar kehidupan orang percaya. Makanya saya percaya enggak kebetulan para pemimpin di tempat ini, para pijar, ya, kita memberikan tema tentang kesatuan iman. Bagaimana jemaat mempunyai iman yang benar, iman yang sejati. Nah, ini penting, saudaraku. Ada 5 alasan kenapa kita harus hidup oleh iman. Yang pertama, karena hanya dengan iman kita berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 katakan itu. Dan yang kedua, orang benar hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Yang ketiga, kita dibenarkan karena iman. Roma 4. Dan yang keempat, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Dan yang kelima, karena dengan iman kita mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Tapi pagi hari ini saya enggak bicara banyak tentang ini. Saya konsentrasi dengan yang namanya iman yang sejati. Ya. Saudara, seperti apakah iman yang sejati itu? Apakah iman yang sejati itu hanya percaya bahwa Allah itu ada? Apakah kita hanya percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan mujizat, melakukan segala sesuatu? Nah, kalau hanya itu, Yakobus berkata bahwa iblis pun percaya hal yang demikian. Nah, jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya saja. Hari ini kita banyak melihat bahwa orang percaya ini mendefinisikan iman itu seperti cerita Aladin dengan lampu ajaibnya. Saya percaya saudaraku pasti sudah dengar cerita Aladin dan lampu ajaibnya. Ya, di mana kalau Aladin dia membutuhkan sesuatu, dia perlu sesuatu, Aladin ini hanya perlu menggosok lampu ajaibnya. Ya, ketika digosok lampu ajaibnya, maka akan keluar asap bersama dengan seorang jin. Dan jin itu sambil tertawa dia akan berkata, "Tuanku Aladin, apakah yang tuanku perlukan? Apakah
yang Tuanku butuhkan. Nah, umpama Aladin ini dia membutuhkan sebuah mobil sport, ya, dan lampu ajaib ini, jinnya ini, dia akan memberikannya. Ya, apakah iman yang sejati itu seperti itu? Ataukah saya pernah juga dengar ada teman saya berkata, kalau kamu ingin sesuatu, tumpangin tangan aja. Umpama kamu perlu mobil, tumpangin tangan aja mobil itu, percaya dengan iman, maka mobil itu akan jadi milikmu. Apakah iman yang sejati seperti itu? Saya ingat, ya, beberapa tahun lalu saya pergi ke Pekan Raya Jakarta, di mana di satu stand mobil ada perlombaan, ya, perlombaan di mana orang menyentuh, memegang mobil, dan barang siapa yang bisa memegangnya paling lama, ya, bahkan bisa berhari-hari, dan tinggal dia seorang diri, dialah jadi pemenangnya. Dan ketika dia menang, dia akan mendapatkan mobil yang dia pegang itu. Saya nggak mengerti apakah perlombaan ini diciptakan karena orang itu melihat ada seseorang yang ketika mau mobil dia tumpangin tangan, dia berdoa dan mendapatkannya. Nah, apakah gambaran iman itu seperti itu? Nah, saudara, si penulis buku Man of Kingdom ini, Pastor Bram Swidun ini, dia mempelajari hampir 25 tahun. Dia mencari tahu iman yang sejati itu seperti apa. Dia baca berulang-ulang kitab Ibrani 11 sampai didapati definisi tentang iman yang sejati, ya. Nah, definisi iman sejati ini dalam bentuk akronim IMAN, iman. Nah, saya akan mulai dengan akronim yang pertama, I. I ini adalah inginkan hanya Tuhan, intim mengenal Tuhan. Nah, inilah yang harusnya menjadi dasar motivasi dari iman kita. Keinginan, kerinduan akan Tuhan, ingin intim dengan Tuhan, harusnya menjadi dasar motivasi iman kita. Saudara, Raja Daud adalah seorang yang mengingini Tuhan lebih dari apapun. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, Daud ini merindukan Tuhan itu lebih dari apapun, lebih daripada hal-hal yang bersifat materi. Inilah iman yang sejati. Saudara, demikian juga kalau kita baca lagi, ya, pemazmur yang lain, pemazmur Asaf. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 26, inilah perkataan yang hebat, saudara, perkataan yang radikal dari seorang pemazmur Asaf. Dikatakan, siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, ini adalah perkataan yang luar biasa, perkataan yang penuh dengan iman dari seorang pemazmur. Ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, pemazmur Asaf ini, ya, dia sedang dalam pergumulan, dia sedang merindukan pertolongan, dan bahkan dia katakan dia hampir saja terpleset. Pemazmur Asaf ini dia sudah mulai kecewa, ya, dia sudah mulai tawar hati, dia sudah mulai bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Kalau kita baca terus,
dikatakan dia mulai cemburu kepada orang fasik yang kelihatannya sehat, ya. Kalau mungkin saat ini nggak kena COVID, dia melihat orang fasik ini beruntung, tidak mengalami kesusahan-kesusahan, ya, tubuhnya gemuk, tidak mengalami kesusahan manusia, tidak kena tula, dan mereka semuanya sombong. Saudara, pemazmur Asaf ini dia hampir saja kecewa. Tetapi ketika di ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, ketika pemazmur ini dia intim, dia mengingini Tuhan, dia masuk tempat kudusnya Tuhan, makanya dia baru bisa berkata ayat 25, siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bahkan dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita mengingini Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, itu tidak menggoyahkan iman kita. Saudara, keintiman dan persekutuan dengan Tuhan kita bisa lakukan dengan apa? Mulai berdoa, ya, dengan saat teduh. Saudara, tetapi ya, doa itu bukan sekedar supaya keinginan kita terpenuhi, tetapi kerinduan kita mengingini Tuhan. Nah, sehingga apa? Sehingga membuat kita semakin mengenalnya. Doa bukan sekedar supaya kita terlindungi. Doa bukan sekedar ketika kita minta sesuatu kita dapat, ya. Tetapi doa itu bicara tentang persekutuan, hubungan yang intim. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Dia. Nah, ketika kita mengenal Dia, maka apapun yang terjadi, kita pasti punya iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, hari ini, saudaraku, apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikuti Yesus? Dalam satu kesempatan, Yesus berkata kepada banyak orang yang mengikuti Dia, ya. Kalau saudara nanti bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan bahwa orang banyak mencari Dia, dikatakan Dia hanya ingin roti. Motivasi orang banyak mencari Yesus karena berkat. Hari ini apa yang menjadi motivasi kita mengikuti Yesus? Hari ini apa yang menjadi motivasi kita? Kita cari Yesus. Padahal Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, dikatakan barang siapa yang mau mengikuti Yesus, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, ya, dan mengikut Yesus. Inilah apa motivasi harusnya yang kita miliki sebagai orang percaya, bukan karena ingin roti. Nah, saudara, motivasi kita pasti satu ketika akan diuji dengan waktu. Saudara, ada seorang penulis buku yang bernama Connie S. Broom. Dalam bukunya yang berjudul Nyanyian Malam, dia menceritakan bagaimana kehidupan kedua orang tuanya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ibunya adalah seorang guru sekolah minggu, ya. Sudah lebih dari 30 tahun melayani sekolah minggu. Ayahnya ini seorang sukarelawan gereja, artinya melayani tanpa mendapatkan sesuatu. Mereka ini sangat setia beribadah. Tetapi dalam satu keadaan, dalam satu situasi di mana kedua orang tua ini ingin pergi ke gereja, ya, di perjalanan orang tua ini mengalami kecelakaan. Ya, ada seorang pemuda sedang mabuk hingga menabrak kedua orang tua ini. Dan ayah Connie S. Broom ini
menjadi lumpuh secara total. Tetapi yang luar biasa, kedua orang tua ini, dia tidak membuat orang tua ini kecewa sama Tuhan. Ya, kejadian ini tidak membuat orang tuanya bersungut-sungut kepada Tuhan. Bisa saja dia berkata, Tuhan kenapa harus terjadi? Padahal aku setia sama Tuhan. Padahal aku mau pergi ke gereja mengikuti paduan suara. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut. Saudara, inilah contoh kehidupan iman sejati. Ya, hanya mengingini Tuhan, hanya ingin dekat dengan Tuhan. Itu adalah akronim I. Kita akan masuk dalam akronim yang kedua, M. M adalah mentaati Tuhan. Saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi miliknya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibrani 11 ayat 8 katakan itu. Saudara, Abraham, ya karena iman, Abraham taat. Disuruh pergi dari negerinya ke tempat yang belum dikasih tahu tempatnya, yang belum diketahui kemana dia harus tuju. Kalau bukan dia taat sama Tuhan, sama Allah, ya dia tidak mungkin lakukan itu. Bahkan juga dikatakan dalam Ibrani ayat 7a, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, begitu juga dengan Nuh, ya. Nuh mempersiapkan batra walaupun belum kelihatan tanda-tanda akan banjir, belum kelihatan tanda-tanda akan hujan. Bahkan dikatakan dia harus mempersiapkan batra di atas gunung. Hal yang tidak masuk akal, hal yang mustahil. Tetapi Nuh, dia punya iman yang sejati, dia taat. Saudara, jadi iman yang sejati ialah iman yang mau mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah, di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan apapun, kita taat sama Allah. Itu mentaati, ya. Pemimpin pria sejati Ed Cool berkata, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Saudara, tidak berarti doa tidak penting. Ed Cool ini sedang berkata bahwa ketika seorang taat, maka dia pasti berdoa. Ketaatan itu adalah hal yang luar biasa. Nah, kerinduan dan keintiman kita kepada Tuhan itu akan mendatangkan ketaatan kepadanya. Bahkan pendeta Bram Swidun ini dia berkata, ukuran mutlak dari iman adalah melakukan kehendak Bapa surgawi. Nah, saudara, jadi kalau kita berkata kita punya iman, ya, artinya kita melakukan kehendak Bapa surgawi. Matius 7 ayat 21 dengan sangat jelas berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, bukan setiap orang yang berkata, yang berpikir Tuhan itu berkuasa, yang berkata Tuhan itu hebat, tetapi dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah taat, inilah iman yang sejati. Ya, itu adalah yang akronim yang kedua, M. Kita akan masuk ke dalam akronim yang ketiga, yaitu A. Ya, A adalah andalkan Tuhan dan akui Tuhan. Nah, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Seorang yang punya iman sejati, dia pasti mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan adalah satu-satunya sumber yang menjadi sumbernya.
bukan yang lain. Kekayaannya tidak menjadi sumbernya, kehebatannya tidak menjadi sumbernya, tetapi hanya Allah yang menjadi sumbernya. Kalau kita baca selanjutnya dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Ya, jadi orang yang punya iman yang sejati adalah orang yang hanya mengandalkan Tuhan. Nah, Loren Cunningham, seorang hamba Tuhan, dia berkata, iman hanya bekerja jika kita tidak memiliki sumber yang lain. Ya, hanya Allah saja sumbernya. Nah, jadi kalau iman kita mau bekerja, kita hanya perlu percaya sama Allah, kita hanya perlu andalkan Tuhan. Dan juga bukan hanya kita andalkan Tuhan, juga kita harus mengakui Allah, mengakui Tuhan. Nah, mengakui Tuhan berarti kita mengakui siapa Dia, firman-Nya, janjinya, dan apa yang kita percayai. Dan percaya harus diungkapkan dalam perkataan atau diucapkan. Nah, banyak orang percaya, dia percaya sama Tuhan tetapi nggak berani perkatakan. Ya, padahal keselamatan itu, ya, penyelamatan itu terjadi ketika seseorang mengakui dengan mulut. Ya, kita sering dengar Roma 10 ayat 9 dan 10, ketika kita mengaku, kita katakan kita diselamatkan. Nah, kita juga harusnya ketika kita percaya, kita katakan. Kita jangan juga terjebak dengan ekstrim sebelah kiri, ya. Kalau tadi ekstrim sebelah kanan, pokoknya klaim aja, ya, dalam nama Yesus pasti jadi milik. Nah, itu ekstrim kanan. Nah, tapi juga kita jangan jadi ekstrim kiri, yang hanya dalam hati saja, kita nggak berani berkata-kata. Saudara, di sini dikatakan kalau kita mau mendapat mujizat, kita harus berkata-kata. Markus 11 ayat 23. Ini yang Tuhan Yesus katakan, ya. Mari kita buka Markus 11 ayat 23. Mazmur 11 ayat 23 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, dikatakan, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya, ya, itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, jadi harus diakui, harus dikatakan, sehingga apa yang kita percayai ini itu akan menjadi mujizat. Ya. Jadi ketika kita percaya bahwa kita intim dengan Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka mulut kita itu akan mengeluarkan kata-kata dari Allah. Ya, bukan dari kita sendiri. Dan kalau kata-kata yang berasal dari Allah itu pasti akan terjadi. Ya, jadi kita intim, ketika kita intim, firman-Nya dalam hati pikiran kita, ya, maka apa yang kita katakan, yang keluar dari hati kita itu adalah perkataan Allah, dan setiap perkataan Allah itu pasti digenapi. Nah, jadi tadi jangan asal klaim aja. Nah, sekarang juga jangan diam saja. Harus kita katakan supaya apa? Supaya menjadi mujizat. Nah, yang ketiga, yang keempat, ya, yang terakhir, akronim N. N ini apa? N adalah nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Saudara, kata menantikan di sini tidak bicara tentang pasif, tidak bicara tentang diam saja, tetapi ini berbicara tentang aktif bersekutu dengan Tuhan, menunggu Tuhan. Nah,
Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 7a dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya aktif menunggu Menunggu waktunya Tuhan. Nah, sumber kekuatan kita itu adalah hasil persekutuan kita, hasil penantian kita bersama Tuhan. Nah, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita semakin mempercayai Tuhan. Menantikan Tuhan itu harus menuntut sebuah karakter iman yang namanya kesabaran, ketekunan sampai tiba waktunya Tuhan. Saudara, Abraham dan Sarah dia harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Nah, hari-hari ini kita dapati banyak orang percaya yang tidak sabar, ya. Banyak orang percaya hari-hari ini ingin sesuatu itu instan. Kalau bisa ingin sesuatu 1 hari saja, ya. Nah, padahal Tuhan itu Dia melakukan sesuatu itu ada aturannya, ada waktunya. Nah, kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 ini membuktikan bahwa Allah melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan waktu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Allah itu melakukan segala sesuatu, Dia suka dengan yang namanya proses. Waktu penciptaan alam semesta ini, Allah menciptakan alam semesta ini tidak hanya dalam 1 hari saja, ya. Padahal kalau Dia mau ciptakan dalam 1 hari saja bisa. Tetapi Allah itu Dia punya waktu, Dia punya keteraturan, ya. Hari pertama ini, hari kedua sampai hari yang ke-6. Dia bukan Allah yang dengan punya mental instan, ya. Nah, saudara, kalau kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan, kita nggak menanti-nantikan Tuhan, kita coba dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Ya, pernah satu kali Abraham mencoba janji Tuhan itu dengan pemikirannya, ya, dengan cara menerima ide paling tragis dari istrinya Sarah, ya, di mana Abraham disuruh untuk menghampiri Hagar supaya punya keturunan. Dan akibatnya apa? Menghasilkan kepahitan yang bertahun-tahun, berabad-abad sampai hari ini. Karena apa? Karena Abraham tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya tahu menanti-nantikan itu bukan hal yang gampang, ya. Tetapi saya percaya ketika kita tetap rindu bersekutu dengan Tuhan, ya, kita rindu intim dengan Tuhan, maka kita bisa menanti-nantikan Tuhan itu dengan baik. Nah, Bram Swidun, hamba Tuhan ini, dia berkata, hidup dalam iman sejati bukan berarti bahwa hidup menjadi begitu mudah dan serba cepat. Ya, sekali lagi saya katakan, hidup dalam iman sejati bukan berarti bahwa hidup menjadi begitu mudah dan serba cepat. Nah, dan saya ambil kesimpulan daripada iman yang sejati ini adalah menanti-nantikan Tuhan adalah terus-menerus menginginkan dan bersekutu dengannya, terus-menerus mentaatinya, terus-menerus mengandalkan dan mengakuinya, sampai Tuhan melakukan sesuatu menurut kedaulatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya rindu setiap kita, ya, jemaat tempat ini mempunyai
kesatuan iman yang benar, kesatuan iman yang sejati. Ya, supaya apa? Supaya kita terus bertumbuh sehingga kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kita akan bawakan satu buah lagu, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudaraku, pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan ingin kita mempunyai iman yang benar, iman yang sejati. Kalau pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, saya berdoa supaya kita bukan hanya mengerti, tetapi kita mulai melakukan, mempraktekkan iman yang sesungguhnya. Dimulai dengan kita mengingini Tuhan, dimulai dengan kita ingin intim dengan Tuhan. Inilah motivasi dasar iman yang sejati. Dan kita terus boleh mentaati apa yang Tuhan mau. Dan kita terus mengandalkan, mengakui Dia. Bahkan kita juga mau menanti-nantikan Tuhan, sehingga tiba waktu yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini kalau engkau mengalami tantangan, hari ini kalau engkau menghadapi masalah, persoalan, mari datang sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan apa yang kita perlukan. Allah sanggup melakukan apa yang kita butuhkan. Dan biarlah kita terus menanti-nantikan waktu yang baik sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan iman mereka kembali Tuhan. Iman yang benar Tuhan. Iman yang sejati, sehingga ketika mereka mengalami tekanan, mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami apapun, mereka digoncangkan. Hari ini hamba mau berdoa mereka biar tetap kuat Tuhan, mereka tetap teguh berdiri, karena mereka mempunyai iman yang sejati, iman yang benar Tuhan. Biarlah kesatuan iman ini ada di setiap jemaat-Mu di Abalop Cikarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih buat Pak Denis yang sudah membawakan firman Tuhan buat kita. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Selamat pagi, Jemaat Abalov Cikarang yang dikasihi Tuhan. Dengan saya Devi Agustina dalam Aba News minggu ini. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa informasi penting dalam rangkaian Aba News. Hari ini, tanggal 24 Januari 2021, pukul 2 siang, akan diadakan ibadah teens untuk pertama kalinya. Kami mengundang para anak-anak muda, khususnya bagi para pelajar SMP atau SMA,
dapat beribadah bersama-sama dengan kami secara online. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, dapat melihat nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Untuk informasi berikutnya, masih dibuka kesempatan bagi jemaat Tuhan yang ingin berbagi kasih untuk menolong jemaat Tuhan yang terpapar COVID dan yang terdampak perekonomiannya oleh COVID. Jemaat Tuhan dapat memberikan bantuannya melalui sekretariat gereja setiap hari kerja. Untuk informasi berikutnya, sebentar kita akan mendengarkan informasi tentang program Hendak Baca Tuntas Alkitab yang disingkat Hebat yang akan disampaikan oleh PIC Program Hebat Bapak Rudi Wijaya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya dalam kesempatan ini ingin memperkenalkan program Hebat, yaitu program Hendak Baca Alkitab Tuntas. Program Hebat merupakan kegiatan terencana dalam membaca Alkitab sampai tuntas, dari Kejadian hingga Wahyu. Program ini tidak dimaksudkan untuk pemahaman atau pendalaman makna firman Tuhan, tetapi bertujuan agar peserta mendapatkan gambaran umum mengenai kisah-kisah dan bagian-bagian utama yang ada di dalam Alkitab. Program ini lebih utama ditujukan bagi mereka yang belum pernah sama sekali membaca seluruh bagian Alkitab hingga tuntas, namun terbuka bagi yang sudah pernah membaca tuntas. Terdapat 3 paket program yang dapat dipilih oleh calon peserta, yaitu yang pertama Fast Track, program jalur cepat dengan target membaca 4 bulan, yaitu 10 pasal per hari. Yang kedua adalah Medium Plan, program kecepatan sedang dengan target membaca 6 bulan atau 6 pasal per hari. Dan juga Normal Pace, program kecepatan normal dengan target membaca 12 bulan atau 3 pasal per hari. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum pernah membaca Alkitab hingga tuntas satu kali pun, bisa tertolong dengan program ini dengan cara mendaftarkan kepada PA atau PKS masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Aba News untuk minggu ini. Kami persilakan untuk Bapak Denis Gimanjar menutup ibadah hari ini dengan doa. Mari saudara kita akhiri ibadah kita. Kami muji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami muji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
kasih Tuhan, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan. Buat setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap jemaat-Mu, dan Engkau meneguhkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka terus akan bertumbuh, mempunyai iman yang benar, iman yang sejati. Dan ketika mereka ada tantangan, persoalan, mereka tidak akan goyah, mereka teguh berdiri, karena mereka percaya kepada Engkau Tuhan, dan mereka menginginkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus memberkati kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.